slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas karakteristik perusahaan dagang. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian perusahaan dagang menurut para ahli, di sini ada menurut Sumantri, perusahaan dagang adalah suatu usaha dagang dengan mengelola sumber daya yang nantinya didistribusikan pada konsumen yang menikmati produk. Lalu menurut Moleng Rafa, perusahaan dagang adalah semua kegiatan yang dilakukan terus-menerus dan akan mendapatkan pendapatan dengan memperdagangkan produk. Jadi, kesimpulan dari pengertian perusahaan dagang adalah usaha dagang dengan menjual kembali dari produk yang dibeli dengan menambah laba harga jualnya. Jenis dari perusahaan dagang itu sendiri, di sini ada berdasarkan produk yang diperdagangkan. Berdasarkan produk yang diperdagangkan ada dua, yaitu perusahaan dagang bahan baku dan perusahaan dagang barang jadi atau siap pakai. Perusahaan dagang bahan baku yaitu merupakan perusahaan yang menjual bahan baku untuk proses produksi menjadi produk akhir. Contohnya di sini yaitu toko kayu sebagai bahan dasar pembuatan triplek. Coba kalian bisa cari contoh usaha yang menjual bahan baku dengan browsing di internet. Jadi bisa kalian cari lebih banyak produk-produk yang menjual bahan baku, bisa browsing di internet. Lalu yang kedua, berdasarkan produk yang diperdagangkan ada perusahaan dagang barang jadi atau siap pakai, yaitu merupakan perusahaan yang menjual barang dalam bentuk produk jadi yang dibuat oleh pabrik maupun perorangan. Di sini kalian bisa berikan satu contoh toko yang menjual barang jadi. Jadi dilihat dari berdasarkan produk yang diperdagangkan ada dua, perusahaan dagang bahan baku dan perusahaan dagang barang jadi atau siap pakai. Kita lihat jenis perusahaan dagang berdasarkan penjualnya. Ada tiga, yaitu perusahaan dagang besar atau wholesaler, yaitu merupakan perusahaan yang mendapatkan barang dagangan dengan membeli langsung dari pabrik dalam jumlah besar. Contohnya distributor. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang menengah atau middleman, yaitu merupakan perusahaan yang menjual barang dengan membeli dari pedagang besar atau distributor dalam jumlah besar untuk dijual ke pengecer, contohnya subdistributor. Lalu yang ketiga ada perusahaan dagang kecil atau retailer, perusahaan yang menjual barang dagangan langsung ke pembeli. Contohnya di sini ada warung atau Indomaret yang biasa kita kenal. Ini merupakan jenis perusahaan dagang berdasarkan penjualannya. Kita lihat berikutnya ada karakteristik atau ciri-ciri perusahaan dagang dalam kegiatannya. Dalam kegiatannya dimulai dari yang pertama aktivitas pembelian. Jadi kegiatan awal membeli bisa secara tunai atau secara kredit. Jadi kita membeli produk bisa secara tunai atau secara kredit. Di sini contohnya pembelian, aktivitas pembelian yaitu kita membeli produk, ada terjadi aktivitas penjualan, pembelian tersebut secara kredit. Bisa berupa barang jadi, pada saat pengangkutan akan ada biaya angkut. Jadi pada saat pemindahan barang, produk tersebut dipindahkan dari penjual ke pembeli,
Di sini akan ada biaya angkut. Kemudian menyimpan untuk persediaan siap dijual. Ada juga untuk packing atau label. Lalu menjual kembali tanpa merubah bentuk dengan menambah laba sebagai keuntungan. Penjualan bisa dilakukan tunai atau kredit dan mempunyai harga pokok penjualan. Jadi bisa dilihat siklusnya di sini. Aktivitas pembelian produk, lalu ada aktivitas penjualan. Jadi setelah dibeli tanpa merubah bentuk, lalu dijual kembali. Pembelian ini bisa secara tunai, bisa secara kredit pembelian produk tersebut. Lalu ada aktivitas penjualan. Penjualan juga ada dua, bisa secara tunai, bisa secara kredit. Apabila secara kredit, maka akan timbul piutang dan aktivitas penagihan. Aktivitas penagihan setelah dibayar akan menerima uang. Jadi siklus dari perusahaan dagang itu sendiri dimulai dari pembelian barang, penjualan barang, sampai dengan penagihan dan menerima uang. Inilah karakteristik atau ciri-ciri perusahaan dagang dalam kegiatannya. Itulah tadi karakteristik perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.